Di tengah keheningan malam minggu yang merayap menuju hari Senin, langit Semarang memayungi bumi dengan gelap yang pekat. Awan-awan menggantung berat seperti menyimpan rahasia hujan, dan cahaya lampu jalan yang kuning redup memantul sayu di permukaan aspal yang lembab. Angin berhembus pelan, menggesek dedaunan pohon trembesi di sepanjang trotoar dan membawa aroma tanah basah yang samar. Malam itu, Mas Sabto bersiap kembali ke Jakarta setelah 3 hari berlibur di kampung halaman. Ia adalah karyawan swasta yang berdomisili di ibu kota, dan setiap 1 atau 2 bulan sekali ia menyempatkan pulang ke Semarang untuk menemui keluarga. Dalam perjalanannya, ia selalu memilih moda transportasi yang sama, kereta malam. Bukan tanpa alasan, kereta malam memungkinkan dirinya tiba di Jakarta saat fajar menyingsing, tepat waktu untuk langsung bersiap bekerja. Ia tak perlu terburu-buru ataupun membuang waktu seharian di jalan. Semuanya terasa praktis. Seusai berpamitan dengan keluarganya, Mas Sabto menaiki angkot dari depan rumah. Waktu menunjukkan sekitar pukul 9 malam. Meski langit gelap dan hawa malam mulai menggigit, suasana kota masih terasa hidup. Kendaraan masih lalu lalang, suara deru mesin motor, sesekali klakson mobil, dan tawa obrolan warga terdengar dari warung-warung pinggir jalan. Angkot yang ditumpanginya menurunkannya di persimpangan tak jauh dari stasiun. Dari sana, ia harus berjalan kaki sekitar 200 meter untuk mencapai gerbang utama. Trotoar yang dilaluinya cukup lebar, dibatasi pagar tanaman dan deretan kios kecil yang sebagian besar sudah tutup. Di kiri kanannya, lampu jalan berdiri berjajar seperti penjaga malam, meski sebagian berkedip-kedip tak stabil. Mas Sabto berjalan perlahan, menikmati sisa kopi dalam termos kecil yang dibawanya dari rumah. Ia memang datang lebih awal, sudah menjadi kebiasaannya untuk bersantai di luar stasiun sebelum masuk ke dalam. Baginya, menunggu di dalam ruang tunggu yang dingin dan penuh orang tak pernah menyenangkan. Ia lebih memilih duduk di pinggir jalan, meminum kopi hangat sambil merokok di bawah lampu trotoar yang remang. Namun, semakin dekat ke area stasiun, ia mulai merasakan keganjilan. Bukan karena suasana yang sepi, justru sebaliknya, suasana di sekitar stasiun masih cukup ramai. Beberapa tukang ojek mangkal di pinggir jalan, pedagang kaki 5 menyusun dagangan, dan beberapa orang terlihat turun dari kendaraan umum. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan, melainkan karena perasaan tidak nyaman yang muncul begitu saja. Naluri bawah sadarnya seakan menjerit, memperingatkan sesuatu yang tidak kasat mata. Ia merasa diawasi, dan seperti refleks, ia memperlambat langkah dan menoleh ke belakang, berpura-pura mengikat tali sepatunya. Apa yang dilihatnya membuat dadanya berdebar. Seorang perempuan berjalan tak jauh di belakangnya. Ia mengenakan daster kekuningan, sederhana, agak pudar, dengan panjang sebatas lutut. Rambutnya hitam, terurai setinggi bahu, wajahnya tidak terlalu jelas terlihat karena tertutup bayang-bayang pohon. Namun satu hal yang pasti, perempuan itu sedang hamil. Perutnya membuncit besar, mencolok dalam siluet tubuh kurusnya. Ia memakai sandal jepit yang suaranya hampir tak terdengar saat melangkah. Wajahnya tertunduk sedikit, namun dari cara jalannya yang terarah dan ritmenya yang konstan, Mas Sabto yakin perempuan itu berjalan mengikutinya. Tidak sengaja, tidak kebetulan. Ia kembali berjalan, mempercepat langkah.
Tapi perasaan tak tenang itu tak juga hilang. Jantungnya berdegup makin cepat. Mungkin saja perempuan itu memang hendak ke stasiun juga. Batinnya mencoba menenangkan, tapi benaknya yang lain menolak percaya. Ada keganjilan dalam cara perempuan itu bergerak. Terlalu pelan, terlalu sepi, terlalu hening untuk ukuran seseorang yang berjalan di tengah keramaian. Beberapa meter di depannya, Mas Sabto melihat deretan tukang kopi dan ojek yang mangkal di bawah lampu neon redup. Ia langsung menuju ke sana, berusaha mencairkan kegelisahan dengan suasana ramai. Ia memesan sebungkus rokok dan segelas kopi tubruk panas dari seorang bapak tua yang berjaga di gerobak kecil. Tangannya sedikit gemetar saat memberikan gelas kopi itu. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan ke arah sudut trotoar yang agak gelap namun masih dalam jangkauan pandangan banyak orang. Ia duduk di atas pembatas jalan, menaruh gelas kopi di sisi kirinya dan menyalakan sebatang rokok. Napasnya berhembus panjang, mencoba mengusir rasa was-was yang mulai menjerat pikirannya. Tapi belum sempat pikirannya benar-benar tenang, matanya kembali menoleh secara naluriah. Perempuan itu masih di sana, berdiri tegak di seberang jalan, membeku seperti patung hidup, menatapnya lurus tanpa ekspresi. Tidak ada interaksi, tidak ada gerak tubuh lain selain tatapan yang tajam dan menembus. Raut wajahnya pucat, kelam, dan matanya tampak sayu. Mas Sabto mulai merasa udara di sekitarnya menebal. Suara-suara ramai yang tadinya menjadi latar malam kini terdengar samar. Tawa para tukang ojek, bunyi motor, bahkan suara nyaring dari pedagang asongan perlahan menghilang. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa serta hawa dingin yang menelusup masuk ke dalam pori-pori. Ia merasa dunia sekitarnya berubah, seolah-olah waktu melambat. Gerak orang-orang menjadi lamban, suara menjadi sayup. Hanya perempuan itu yang tetap diam di tempat, tak terpengaruh oleh apapun. Matanya tak pernah lepas dari Mas Sabto. Tatapan dari perempuan itu semakin menusuk ketika jarak mereka semakin dekat. Mas Sabto menundukkan kepala, mencoba menghindari pandangan langsung, namun ia bisa merasakan keberadaannya begitu kuat. Perempuan itu berdiri diam di seberang jalan, tak bergerak sama sekali. Wajahnya samar dalam cahaya temaram, namun tetap terlihat ada kesuraman mendalam di sana. Tubuhnya berdiri tegak, tidak condong seperti orang kelelahan. Justru ia tampak terlalu tenang, terlalu kaku untuk ukuran seseorang yang sedang hamil besar dan menahan rasa sakit. Ketika Mas Sabto kembali menatap dari sudut matanya, ia mendapati perempuan itu mulai melangkah. Langkahnya lambat, terlalu perlahan, seakan waktu di sekitarnya ikut melambat untuk mengikuti gerakannya. Ia menyeberangi jalan dengan gerakan seperti melayang. Mas Sabto merasa napasnya menahan sendiri, jantungnya berdetak kencang, dan tubuhnya semakin kaku. Perempuan itu melangkah lurus ke arahnya. Ia tidak menoleh kemana-mana. Detak waktu seakan tertahan. Dalam hati, Mas Sabto berharap perempuan itu akan berhenti di tempat lain. Mungkin sekadar lewat atau mengambil arah berbeda. Tapi langkah-langkah itu terus menuju padanya, seperti ditarik oleh tali tak kasat mata. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, tubuh Mas Sabto sudah tegang sepenuhnya. Ia tak mampu berdiri, tapi juga tak bisa bersembunyi. Rasa takut dan penasaran bercampur di dadanya, menciptakan gelombang emosi yang tak menentu. Akhirnya, perempuan itu berhenti tepat di hadapannya. Ia berdiri tanpa bicara, hanya menatap dalam diam, menurunkan sedikit wajahnya, hingga sorot matanya sejajar dengan Mas Sabto yang masih duduk. Udara di sekeliling seakan membeku. Suara keramaian dari tukang kopi dan ojek di belakang
menjadi sangat jauh, seperti berada di dimensi lain. Hanya ada Mas Sabto dan perempuan itu di dunia kecil yang sunyi, beku, dan penuh tekanan. Perempuan itu kemudian membuka mulutnya perlahan. Dengan suara parau dan berat, ia menyampaikan permohonan. Ia mengaku sedang mengalami rasa mulas yang tak tertahankan dan memohon agar Mas Sabto bersedia memegang perutnya. Ia berkata bahwa hanya Mas Sabto yang bisa membantunya malam itu. Suaranya begitu datar, tetapi mengandung beban yang membuat tubuh Mas Sabto makin dingin. Mas Sabto hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Baginya, permintaan itu tidak masuk akal. Ia mencoba menyusun kembali logika, mencoba mencari alasan rasional di balik situasi ini, tapi semuanya buntu. Dalam kepalanya, ia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya perempuan ini, dan bagaimana mungkin ia bisa mengenalinya. Hatinya penuh dengan tanda tanya, dan tubuhnya berada di persimpangan antara naluri waspada dan dorongan empati. Meski pikirannya dipenuhi keraguan, tubuhnya seolah bergerak sendiri. Tangannya terangkat perlahan, menyentuh bagian atas perut perempuan itu, tepat di bawah dada. Begitu tangannya menyentuh daster tipis itu, ia merasakan sesuatu yang membuat darahnya mengalir deras. Ada gerakan di balik kulit itu. Gerakannya nyata, kuat, dan sangat mirip dengan tendangan bayi yang sedang aktif di dalam kandungan. Mas Sabto tercekat, seluruh tubuhnya menegang. Ia belum pernah mengalami hal seperti ini. Jari-jarinya seketika gemetar. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. Tatapannya tidak lagi kosong, melainkan syarat dengan emosi yang kompleks. Campuran antara kesedihan, harap, dan peringatan. Beberapa detik kemudian, perempuan itu mengucapkan kalimat yang membuat tubuh Mas Sabto terasa seperti dilumpuhkan dari dalam. Dengan nada pelan, ia menyebut nama Mas Sabto. Hanya satu kata, tapi cukup untuk mengguncangkan seluruh keyakinannya. Ia langsung menarik tangannya dengan cepat. Tatapannya berubah menjadi cemas dan takut. Dalam hati, ia bertanya, bagaimana mungkin perempuan asing ini mengetahui namanya? Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Tapi sebelum sempat membuka suara, perempuan itu meminta izin untuk duduk di sampingnya. Suaranya kini lebih tenang. Mas Sabto masih dalam kebingungan, tapi ia bergeser perlahan, memberi sedikit ruang di trotoar itu. Perempuan itu pun duduk, menjaga jarak, tidak bersandar, hanya membiarkan tangannya bertumpu di pangkuan. Udara malam tetap terasa berat, bahkan semakin pekat seiring waktu. Lalu perempuan itu menyampaikan satu permintaan yang terdengar lebih seperti peringatan. Ia meminta agar Mas Sabto tidak berangkat malam itu. Permintaan itu disampaikan tanpa penjelasan. Ia hanya mengulang kalimatnya beberapa kali, meminta dengan nada memohon namun tidak menjelaskan alasan apapun. Mas Sabto merasa terganggu. Dalam benaknya ia berpikir bahwa perempuan ini mulai melampaui batas. Ia ingin berangkat ke Jakarta dan sudah membeli tiket sejak jauh hari. Ia tidak kenal perempuan ini, tidak punya urusan apapun, dan tidak tahu apa motif sebenarnya dari permintaan aneh itu. Namun setiap kali ia mencoba berdiri, tubuhnya terasa lebih berat. Ketika akhirnya ia bersiap untuk bangkit dan meninggalkan tempat itu, perempuan itu lebih dulu berdiri. Ia mulai melangkah mundur, menjauh perlahan. Tapi yang membuat Mas Sabto merasa semakin aneh, kepala perempuan itu tidak ikut bergerak seperti tubuhnya. Ia terus menoleh ke arah Mas Sabto, menatap dengan mata yang tak lepas. Bahkan ketika tubuhnya telah menjauh beberapa meter, kepala itu tetap menoleh dengan sudut yang tidak wajar. Mas Sabto hanya bisa membeku.
saat perempuan itu berbelok di sebuah tikungan dan menghilang di balik dinding bangunan. Hawa dingin yang menyelimuti seolah menelan sisa keheningan malam. Namun anehnya, tubuh Mas Sabto masih terasa kaku. Ia mencoba berdiri, tapi kedua kakinya seakan menolak. Ia ingin bersuara, memanggil, atau meminta tolong, tapi suara tak kunjung keluar dari kerongkongannya. Ia terjebak dalam tubuhnya sendiri, terkunci di antara realitas dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dunia di sekitarnya kembali bergerak, namun tak satu pun orang memperhatikan. Semua berjalan seperti biasa. Pedagang asongan sibuk menata barang, tukang ojek bercanda, suara motor meraung, tapi tak seorang pun melihat bahwa ada pria muda yang sedang membeku dalam ketakutan, tak mampu bangkit, tak bisa berbicara, dan hanya bisa memandangi jalan yang baru saja dilewati oleh sosok yang mungkin bukan manusia. Dan di malam yang semestinya menjadi rutinitas biasa itu, Mas Sabto mulai menyadari bahwa sesuatu yang tak lazim sedang membawanya ke arah yang tak ia duga. Malam terus merambat, dan waktu tampak berjalan dengan keanehan yang tak biasa. Mas Sabto masih duduk di atas pembatas trotoar, membeku dalam posisi yang sama sejak sosok perempuan hamil itu meninggalkannya. Tubuhnya terasa berat, seolah ada tali tak kasat mata yang mengikat dari dalam tulang. Ia mencoba menggerakkan kaki, namun hanya sedikit geseran yang mampu ia lakukan. Lehernya kaku, dadanya sesak, dan tenggorokannya seperti dikunci rapat. Ia ingin berbicara, ingin memanggil siapapun yang ada di sekitar, namun tak satu pun suara keluar dari mulutnya. Yang terdengar hanyalah desiran napasnya sendiri yang tertahan, kasar, dan tak stabil. Di sekelilingnya, dunia tetap berjalan. Orang-orang masih lalu lalang, motor masih melintas, para tukang ojek bercakap di bawah cahaya lampu neon. Tapi semuanya seperti kabur, jauh, dan tak terjangkau. Mereka tampak seperti bayangan dalam mimpi, bergerak tanpa suara, sibuk dalam dunianya masing-masing, tanpa menyadari bahwa ada seorang pria muda yang tengah berjuang keras hanya untuk sekadar berdiri. Peluh dingin membasahi pelipis Mas Sabto. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan menyebut nama Tuhan dalam hati berulang kali. Kalimat-kalimat istighfar lirih mengalir dalam pikiran, menjadi satu-satunya pegangan yang masih ia punya. Perlahan, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, ia mulai merasakan sedikit kelonggaran. Jari-jarinya bisa digerakkan, kemudian lengan, dan akhirnya tubuh bagian atasnya pun merespons. Dengan sekuat tenaga, ia menahan tubuh pada lututnya dan perlahan bangkit berdiri. Kakinya masih gemetar, tapi ia berhasil menopang beban tubuhnya sendiri. Sekujur badannya terasa lelah luar biasa, seperti habis berlari jauh atau baru saja terbangun dari demam tinggi. Pandangannya masih buram, tapi ia tahu ia harus segera masuk ke stasiun. Langkahnya tak sekuat biasanya. Ia menyeret kaki pelan-pelan menuju gerbang stasiun. Hatinya masih dilingkupi rasa takut dan bingung, namun ia mencoba memfokuskan pikiran pada satu hal: mengejar kereta terakhir menuju Jakarta. Tiket sudah ia beli, dan ia tak ingin semuanya menjadi sia-sia karena kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan logika. Setelah melewati pemeriksaan tiket elektronik, ia menaiki tangga menuju peron. Tapi begitu kakinya menginjak lantai stasiun bagian dalam, jantungnya serasa jatuh ke perut. Pengeras suara stasiun baru saja selesai mengumumkan bahwa kereta tujuan Jakarta telah berangkat 5 menit yang lalu. Kata-kata itu mengunci langkahnya di tempat. Ia berdiri mematung, hanya menatap rel kosong di kejauhan,
Tidak ada lagi yang bisa ia kejar malam itu. Kesempatan sudah terlewat. Dan satu-satunya penyebab keterlambatan itu hanyalah satu. Perempuan itu, perasaan marah, kesal, dan hampa bercampur menjadi satu. Mas Sabto menatap jam di layar ponselnya. Ia menghitung mundur dengan kepala yang berat. Jika saja 5 menit sebelumnya ia sudah berdiri, jika saja tidak membeku begitu lama di trotoar, jika saja tidak mengikuti permintaan aneh untuk menyentuh perut seseorang yang bahkan tak ia kenal, semua mungkin berbeda. Ia ingin memaki, ingin mengeluarkan semua rasa jengkel itu, tapi tidak ada siapapun yang bisa ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Ia memutar tubuh dan berjalan keluar dari peron. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sana. Di depan stasiun, suasana mulai meredup. Warung-warung kaki lima sudah banyak yang tutup, lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu, dan hanya tersisa beberapa pengemudi ojek serta penjual kopi yang bertahan. Saat melangkah mendekati gerobak kopi yang tadi sempat ia datangi, bapak penjual kopi itu menyapanya, tampak heran melihat Mas Sabto kembali dari dalam stasiun. Mas Sabto menjawab lirih bahwa ia ketinggalan kereta. Bapak itu tampak terkejut karena menurut penglihatannya, Mas Sabto tadi terlihat begitu santai dan tidak menunjukkan tanda-tanda tergesa. Ia mengira Mas Sabto memang bukan penumpang kereta yang barusan berangkat. Dalam hati Mas Sabto bergolak. Ia merasa butuh penegasan, sebuah pembuktian bahwa semua yang ia alami bukan ilusi. Maka ia bertanya, apakah si bapak sempat melihat seorang perempuan hamil, berdiri, atau duduk tak jauh darinya tadi? Ia menggambarkan dengan saksama, daster kekuningan, rambut sebahu, wajah pucat, dan pandangan kosong. Namun jawaban si bapak membuatnya tercekat. Dengan nada pelan, bapak kopi itu berkata bahwa ia tidak melihat siapapun yang seperti itu malam ini. Yang ia lihat hanya Mas Sabto yang duduk sendirian, memandangi jalan tanpa gerak, seperti orang yang termenung. Mas Sabto terdiam. Ia ingin membantah, ingin bersikeras bahwa ia tadi benar-benar tidak sendirian. Tapi kalimat itu tak pernah keluar. Mulutnya hanya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba suara si bapak terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, lebih berat. Ia berkata bahwa mungkin saja sosok yang dilihat Mas Sabto bukan orang biasa. Mungkin ia bukan berasal dari dunia yang sama. Daripada dipaksakan untuk dimengerti, lebih baik dijadikan sebagai peringatan. Mas Sabto tak membalas. Kata-kata itu seperti suara jauh dari kedalaman hutan yang sunyi. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam benaknya, bayangan wajah perempuan itu muncul kembali. Tatapan kosong yang tiba-tiba menjadi tajam, dan suaranya yang menggema lirih memintanya untuk tidak berangkat malam ini. Ia tak tahu siapa dia, dari mana datangnya, dan apa maksud semua ini. Tapi satu hal yang kini mulai ia yakini, ia telah diselamatkan dari sesuatu yang belum ia pahami. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan kawasan stasiun dan mulai berjalan pulang. Malam terasa semakin senyap dan dingin mengerubungi tubuhnya dari segala arah. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus bergulat dengan tanya yang tak memiliki jawaban. Tapi jauh di dalam sana, naluri terdalamnya mulai membisikkan sesuatu, sebuah firasat bahwa semua ini belum berakhir. Setelah gagal mengejar kereta, Mas Sabto berjalan pulang dalam keadaan limbung. Langkahnya goyah, tubuhnya masih terasa lemas, seolah energi hidupnya terkuras oleh sesuatu yang tak terlihat. Jalanan menuju rumahnya kini jauh lebih sunyi. Lampu jalan bersinar temaram
menciptakan bayang-bayang panjang yang meluncur di trotoar seperti sosok-sosok diam yang mengawasinya dalam hening. Udara malam lebih dingin dari biasanya, menusuk sampai ke tulang, dan setiap suara derap langkahnya terdengar seperti gema kosong di antara deretan rumah yang telah tertidur. Setiba di rumah, Mas Sabto mengetuk pintu pelan. Beberapa detik kemudian, ibunya membuka pintu dengan ekspresi keheranan. Tatapan penuh tanya terlukis di wajah perempuan paruh baya itu. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Mas Sabto langsung menjelaskan singkat bahwa ia ketinggalan kereta. Suaranya datar, nyaris tanpa intonasi, tidak ada alasan atau cerita. Hanya kalimat sederhana yang menandakan betapa dirinya belum siap untuk mengurai kejadian malam itu. Ibunya mengangguk pelan dan membawanya masuk. Ia menyuguhkan air hangat dan membiarkan anak lelakinya itu duduk di ruang tengah dalam diam. Tidak banyak percakapan terjadi. Ayahnya, seperti biasa, sudah tidur sejak selepas Isya. Rumah kecil itu terasa sunyi, namun nyaman. Di tengah keheningan itulah Mas Sabto akhirnya bisa merebahkan tubuhnya dan menarik napas panjang untuk pertama kalinya sejak kejadian aneh yang membuatnya kehilangan kendali atas tubuh dan waktunya. Meski tubuhnya beristirahat, pikirannya tidak. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan perempuan hamil dalam daster kekuningan terus terulang dalam benaknya. Tatapan matanya yang sayu namun tajam, cara bicaranya yang datar namun menghentak, serta sentuhan perutnya yang menimbulkan gerakan nyata, semua hadir kembali dalam kepalanya seperti potongan gambar yang diputar ulang tanpa henti. Dan entah kenapa, ada perasaan aneh yang tak bisa ia abaikan, sebuah firasat yang tak jelas bentuknya, tapi cukup kuat untuk membuat dada sesak. Subuh baru saja berlalu saat suara panik dari ruang tengah membangunkan Mas Sabto. Suara itu milik ibunya. Nada histerisnya menembus dinding kamar, membuat jantung Mas Sabto langsung berdegup kencang. Di tengah keheningan itulah Mas Sabto akhirnya bisa merebahkan tubuhnya dan menarik napas panjang untuk pertama kalinya sejak kejadian aneh yang membuatnya kehilangan kendali atas tubuh dan waktunya. Meski tubuhnya beristirahat, pikirannya tidak. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan perempuan hamil dalam daster kekuningan terus terulang dalam benaknya. Tatapan matanya yang sayu namun tajam, cara bicaranya yang datar namun menghentak, serta sentuhan perutnya yang menimbulkan gerakan nyata, semua hadir kembali dalam kepalanya, seperti potongan gambar yang diputar ulang tanpa henti. Dan entah kenapa, ada perasaan aneh yang tak bisa ia abaikan, sebuah firasat yang tak jelas bentuknya, tapi cukup kuat untuk membuat dada sesak. Subuh baru saja berlalu saat suara panik dari ruang tengah membangunkan Mas Sabto. Suara itu milik ibunya. Nada histerisnya menembus dinding kamar, membuat jantung Mas Sabto langsung berdegup kencang. Ia bangkit secepat kilat, membuka pintu, dan menemukan ibunya bersimpuh di sisi tubuh ayahnya yang tergeletak di lantai. Wajah ayahnya pucat pasi, dan dari sudut mulutnya terdengar suara berat seperti dengkuran dalam kepanikan. Matanya setengah terbuka, namun pandangannya kosong, seperti tidak mengenali siapapun di sekitarnya. Tanpa banyak bicara, Mas Sabto segera membantu ibunya. Ia memanggil tetangga, menghubungi layanan kesehatan, dan bersama-sama membawa sang ayah ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, ia terus memegang tangan ayahnya, berharap bisa mengembalikan kesadaran lewat sentuhan. Namun tubuh itu hanya pasrah, menggigil perlahan. Sesampainya di rumah sakit, dokter menyampaikan kabar yang menghantam Mas Sabto seperti badai. Ayahnya mengalami pecah pembuluh darah di otak, serangan stroke yang sangat parah, dan kondisi tubuhnya sudah dalam tahap kritis.
Wajah dokter yang penuh simpati itu tak bisa menyembunyikan kemungkinan terburuk. Mereka diminta untuk bersiap. Mas Sabto terduduk lunglai di ruang tunggu. Ia menggenggam kedua tangannya erat-erat, seolah ingin menahan kenyataan agar tidak mengalir keluar dari pikirannya. Dunia di sekelilingnya menjadi bisu. Suara-suara rumah sakit, langkah kaki perawat, bunyi detak mesin di ruang ICU, semuanya tenggelam dalam kesunyian batin yang tak tertahankan. Malamnya sekitar pukul 8, berita itu datang. Ayahnya menghembuskan napas terakhir saat jasad ayahnya terbujur di ruang jenazah. Mas Sabto berdiri kaku di sisi tubuh yang kini tak lagi bernyawa. Di wajah ayahnya, ia melihat ketenangan. Tidak ada tanda kesakitan, tidak ada ketegangan. Dan saat itulah potongan-potongan kejadian semalam mulai menyatu dalam pikirannya. Larangan untuk tidak berangkat, tatapan tajam penuh tekanan, gangguan gaib yang melumpuhkan tubuhnya, kereta yang pergi tanpa dirinya. Semuanya terasa seperti bagian dari satu rangkaian yang ditulis oleh tangan takdir. Jika malam itu ia tetap berangkat, ia akan berada dalam perjalanan jauh ketika berita itu datang. Ia mungkin baru mengetahui kabar duka itu saat sudah tiba di Jakarta dan harus kembali terburu-buru dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Ia mungkin tidak akan sempat melihat wajah ayahnya untuk terakhir kali, tidak akan sempat memegang tangannya, tidak akan sempat berada di samping ibunya saat segalanya terjadi. Tangisnya pecah pelan di tengah ruang sunyi. Ia tak bisa menahan emosi yang selama ini ia tekan. Rasa sedih karena kehilangan berpadu dengan rasa syukur yang ganjil, getir tapi juga hangat. Ketika proses pemakaman selesai dan para pelayat mulai berkurang, Mas Sabto akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya. Ia ceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, tanpa menyisakan satu detail pun. Ia ceritakan bagaimana perempuan itu mengikuti, bagaimana ia dibuat lumpuh dan tak bisa bicara, dan bagaimana akhirnya ia tertahan sehingga kereta pun terlewat. Ibunya hanya mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang, seperti sudah memahami sebelum Mas Sabto selesai bercerita. Ia lalu menanggapi dengan pelan bahwa mungkin semua itu adalah cara Tuhan untuk mengatur pertemuan terakhir antara anak dan ayah. Kadang, katanya, hidup tak perlu selalu dijelaskan dengan logika. Ada saatnya seseorang hanya perlu percaya bahwa semua terjadi karena sudah digariskan. Ucapan itu menenangkan hati Mas Sabto. Ia memeluk ibunya erat-erat, merasa lebih kecil dari sebelumnya, lebih rapuh tapi juga lebih dekat dengan makna dari semua yang ia alami. Malam itu, di rumah kecil yang kini kehilangan satu penghuninya, Mas Sabto memandang langit dari jendela kamarnya. Bintang-bintang bersinar redup, langit bersih tanpa awan. Di dalam dirinya tidak ada lagi kemarahan atas kejadian semalam. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa ia telah melihat sesuatu yang melampaui mata, menyentuh sesuatu yang tak bisa disentuh dengan tangan. Sebuah campur tangan gaib yang mengubah kehilangan menjadi pelajaran yang abadi. Pagi yang datang keesokan harinya terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada aroma sarapan yang biasa tercium dari dapur, tidak terdengar suara televisi atau obrolan ringan antara anggota keluarga. Rumah Mas Sabto kini diselimuti keheningan yang penuh beban. Seisi rumah berkabung dalam diam, dengan kursi-kursi plastik mulai disusun di halaman. Tikar digelar dari ruang tamu hingga teras, dan air mata masih tertinggal di sudut mata mereka yang ditinggalkan. Langit pagi itu mendung, seakan ikut meresapi suasana duka yang menyelimuti rumah kecil di pinggir kota itu. Udara terasa lembab
dengan aroma bunga tabur yang sudah mulai disiapkan di sudut ruangan. Para tetangga dan kerabat berdatangan satu persatu, sebagian besar mengenakan pakaian gelap dan membawa wajah-wajah sendu. Beberapa membawa makanan dalam kotak plastik, sisanya hanya membawa pelukan dan kata-kata penghiburan yang pelan dan berhati-hati. Di ruang tengah, jenazah ayah Mas Sabto terbujur rapi. Tubuhnya telah dikafani dengan kain putih bersih. Di sekelilingnya, orang-orang membaca doa dengan lirih, dan suara lantunan ayat-ayat suci bergema pelan, menciptakan nuansa sakral yang menyentuh dasar jiwa. Mas Sabto duduk di samping jenazah ayahnya, sesekali menatap wajah yang kini terpejam tenang. Ia berusaha mengukir detik-detik terakhir bersama ayahnya ke dalam ingatannya, memahatnya agar tak lekang oleh waktu. Pikiran Mas Sabto kembali melayang ke malam sebelumnya. Dalam diam, ia mengulang setiap detik kejadian yang ia alami. Saat perempuan hamil itu menghampirinya, saat tubuhnya tak bisa digerakkan, saat ia kehilangan suara dan ketinggalan kereta, semua kini terasa berbeda. Jika sebelumnya ia menganggapnya sebagai gangguan, kini ia mulai menyadari bahwa peristiwa itu adalah sebuah peringatan atau bahkan penyelamatan. Setelah salat jenazah dilaksanakan, suasana rumah mulai bergerak. Keranda kayu sederhana diangkat oleh 4 orang lelaki, termasuk Mas Sabto sendiri. Ia menggenggam erat sisi keranda bagian depan kanan. Langkahnya mantap meski tubuhnya gemetar. Di belakangnya, rombongan pelayat berjalan perlahan menuju pemakaman umum yang tak jauh dari rumah. Jalan tanah yang mereka lalui basah oleh embun pagi, menciptakan suara gemerisik setiap kali kaki mereka menjejak. Sepanjang perjalanan, Mas Sabto menunduk. Wajahnya diliputi ketegangan, bukan hanya karena duka yang mendalam, tetapi juga oleh perasaan spiritual yang membayanginya sejak malam kemarin. Langkah demi langkah yang ia ayunkan menuju liang lahat terasa seperti ziarah batin. Ia tidak hanya mengantar jasad sang ayah ke tempat peristirahatan terakhir, tapi juga mengantar dirinya sendiri menuju pemahaman baru akan kehidupan, waktu, dan kematian. Setibanya di pemakaman, tanah merah yang basah sudah digali rapi. Liang lahat terbuka lebar, menunggu tubuh yang kini sudah tak lagi bernyawa. Dalam sunyi, keranda diturunkan perlahan. Beberapa lelaki masuk ke dalam lubang untuk menyambut jenazah. Doa dipanjatkan kembali, dan Mas Sabto berdiri di tepi lubang, tangannya terkepal, matanya basah. Saat tanah pertama kali dilemparkan ke atas jenazah, suara keras gumpalan itu membuatnya bergidik. Satu persatu para pelayat bergantian menabur tanah, hingga liang itu tertutup sempurna. Nisan kayu sederhana ditancapkan di bagian kepala, dan bunga tabur ditabur pelan-pelan di atas gundukan tanah. Ketika prosesi usai dan para pelayat mulai mundur perlahan, Mas Sabto tetap tinggal di sana. Ia mematung di hadapan pusara baru itu, pandangannya kosong, namun pikirannya bergemuruh. Ia memikirkan segala hal yang seandainya terjadi berbeda. Seandainya ia naik kereta malam itu, mungkin pagi ini ia belum tiba di Jakarta. Mungkin ia masih dalam perjalanan ketika kabar buruk itu datang. Mungkin ia tidak akan sempat menyentuh tangan ayahnya yang dingin, tidak bisa memeluk ibunya yang menangis, tidak bisa berdiri di sini menatap gundukan tanah yang menandai perpisahan paling menyakitkan dalam hidupnya. Sore itu, setelah semua tamu berpamitan dan rumah kembali sepi, Mas Sabto duduk di teras rumah. Di tangannya ada segelas teh hangat yang mulai kehilangan panas. Ibunya datang menyusul dan duduk di sampingnya. Wajah perempuan itu tampak letih namun tetap teduh. Dalam diam mereka saling memahami
bahwa tidak semua kehilangan harus dijelaskan dengan air mata. Dalam percakapan yang tenang, ibunya menyampaikan pemikiran yang mengendap dari lubuk hatinya. Ia berkata bahwa terkadang hidup menghadirkan hal-hal yang mustahil untuk dinalar. Namun bukan berarti hal-hal itu tidak nyata. Ia yakin pengalaman yang dialami Mas Sabto bukan gangguan semata, melainkan cara Tuhan agar anak dan ayah bisa dipertemukan sekali lagi sebelum perpisahan yang kekal. Mas Sabto tak membantah, ia hanya mengangguk dan pandangannya kembali lurus ke halaman depan rumah. Ia mulai merasa bahwa dunia ini tidak hanya diisi oleh yang tampak. Ada tangan-tangan tak terlihat yang membentuk jalan hidup manusia. Dan malam itu, malam yang awalnya ia anggap sebagai malam terburuk, ternyata menjadi malam paling bermakna dalam hidupnya. Hari menjelang malam, tahlilan digelar. Ruang tamu dipenuhi oleh suara doa yang lembut dan konsisten. Bunga melati disebar di atas kain putih di atas meja, dan foto ayahnya yang dibingkai sederhana menjadi saksi kehadiran yang tak lagi fisik. Mas Sabto duduk di belakang ruangan, memejamkan mata dan membiarkan doanya menyatu dengan doa orang-orang di sekitarnya. Hari-hari setelah pemakaman ayahnya berjalan lambat, seolah waktu memilih untuk memberi ruang bagi duka agar meresap perlahan ke dalam setiap sudut rumah. Bau bunga tabur yang dulu semerbak kini mulai menipis, digantikan aroma kayu tua dan karpet yang lama tak tergelar. Sepeninggal sang ayah, suasana rumah berubah, bukan dalam bentuk atau isi, tapi dalam napasnya. Rumah yang semula penuh obrolan hangat kini lebih banyak diisi oleh keheningan, oleh suara langkah kaki yang terdengar lebih jelas, oleh detak jam dinding yang terasa lebih lambat dari biasanya. Mas Sabto memilih menunda kepulangannya ke Jakarta. Ia merasa belum siap kembali ke rutinitas, seakan masih ada bagian dari dirinya yang tertinggal di dalam kamar ayahnya, pada lipatan sarung yang belum dicuci, pada jam tangan tua yang kini diam di laci, pada bacaan Yasin kecil yang halamannya masih terbuka di sisi ranjang. Setiap benda itu kini bukan sekadar barang, melainkan penanda keberadaan yang telah tiada. Ia menyentuhnya dengan hati-hati, seperti memegang kenangan yang rapuh. Di antara waktu-waktu sepi itu, pikirannya terus bergulir kembali ke malam ganjil di stasiun. Ia teringat betapa absurd dan tak masuk akalnya semua itu. Perempuan asing dalam daster kekuningan yang mengikutinya meminta disentuh perutnya, menyebut namanya, lalu melarangnya untuk pergi. Saat itu ia benar-benar marah, merasa dipermainkan oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Tapi kini amarah itu telah menguap, digantikan oleh pemahaman yang lahir dari kehilangan. Perempuan itu, siapapun dia, telah mengubah jalur waktunya. Larangannya yang terdengar gila pada malam itu ternyata adalah satu-satunya alasan mengapa ia bisa berada di sisi ayahnya ketika ajal menjemput. Ia mulai percaya bahwa manusia terkadang diselamatkan bukan lewat cara yang mereka inginkan, tapi melalui jalan yang paling tidak masuk akal. Dan terkadang penyelamat datang dalam rupa yang bahkan tak terlintas dalam doa. Pada hari ke-6 setelah pemakaman, setelah semua acara tahlilan usai, Mas Sabto duduk di ruang tamu seorang diri. Rumah sudah kembali tenang. Keluarga besar sudah pulang ke kota masing-masing. Hanya ada dirinya dan ibunya yang tinggal di rumah itu sekarang. Di atas meja, foto ayahnya masih terbingkai dengan kain putih dan bunga melati kering yang mulai layu. Ia menatap foto itu lama, lalu menggeser tubuhnya perlahan ke arah jendela.
Dari balik jendela yang dibuka separuh, cahaya sore masuk perlahan. Langit berwarna jingga lembut dan suara burung-burung mulai terdengar dari pohon di halaman belakang. Udara yang masuk membawa serta aroma tanah basah dari hujan semalam. Mas Sabto duduk di lantai, bersandar pada tiang jendela, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia merasa damai. Ibunya menyusul ke ruang itu, membawa 2 cangkir teh. Mereka duduk berdampingan dalam diam, memandangi langit yang berubah warna. Ibunya bercerita singkat tentang mimpi semalam. Katanya, ayahnya hadir dalam mimpi, tersenyum, dan hanya berdiri di ujung lorong tanpa berkata apa-apa. Mas Sabto mendengarkan dengan kepala menunduk, lalu berkata bahwa mungkin itu adalah pertanda bahwa sang ayah telah tenang di alam sana. Malam itu, Mas Sabto berdiri lama di halaman depan rumah. Ia memandangi langit yang bersih dari awan, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkedip lemah. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga-bunga malam dan sisa dupa dari tahlilan yang baru saja selesai. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ia menutup matanya dan mengulang dalam hati satu kalimat, "Terima kasih." Beberapa hari kemudian, Mas Sabto akhirnya kembali ke Jakarta. Perjalanannya kali ini menggunakan kereta siang. Ia tidak ingin lagi bepergian dalam gelap, tidak setelah apa yang ia alami malam itu. Ia duduk di dekat jendela, memandangi sawah dan gunung yang perlahan menjauh. Dalam pikirannya, tidak ada lagi kekesalan. Yang ada hanyalah kenangan, pelajaran, dan penerimaan. Setiba di kota, ia kembali bekerja. Rekan-rekannya menyambutnya dengan hangat, dan sebagian sudah mengetahui kabar duka yang menimpanya. Namun tidak satu pun dari mereka tahu kisah lengkap yang terjadi malam sebelum ayahnya meninggal. Ia hanya menceritakannya secara sepenggal kepada 1-2 sahabat dekat, tanpa menyebut unsur mistisnya. Ia tidak ingin kisah itu menjadi gosip atau lebih buruk dianggap sebagai delusi. Dan di suatu malam, beberapa minggu setelah semua berlalu, Mas Sabto duduk di balkon apartemennya di Jakarta. Di tangannya segelas teh panas, dan di pangkuannya sebuah buku yang belum ia baca. Ia menatap langit kota yang kini dipenuhi lampu dan suara. Dan dalam keheningan malam, ia berbisik dalam hati bahwa ia telah belajar sesuatu yang besar. Bahwa tidak semua kereta yang dilewati adalah kerugian. Kadang, yang paling menyelamatkan justru adalah yang gagal dinaiki. Kereta malam itu memang bukan kereta terakhir, tapi waktu yang ia habiskan di rumah bersama ayahnya di momen-momen terakhir, itulah yang tak akan pernah datang kembali. Dan karena itulah, ia tahu bahwa ia telah sampai pada tujuan yang sebenarnya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.